Halo fisikawan, selamat datang di perkuliahan Fisika Dasar Materi Dinamika. Kali ini kita akan kupas dan bahas tentang sebuah gaya yang tampak sepele, tapi dalam dunia fisika menjadi penentu segalanya. Gaya gesek. Perhatikan gerak pemain skateboard ini. Sekilas melihat ini tampak menyenangkan. Pemain skateboard terus bergerak di lintasan tanpa ada yang mengganggunya. Bagaimana jika dia ingin berhenti? Melompat turun dari skateboard? Jangan, itu berbahaya. Maka pada saat inilah dibutuhkan gaya gesek. Gaya gesek dibutuhkan untuk menghentikan gerak skateboard. Jadi, kenapa gaya gesek bisa menghentikan gerak skateboard? Mari kita bahas. Gaya gesek adalah gaya yang muncul pada permukaan yang kasar. Normalnya, ketika benda yang diam berada di lantai kasar, benda didorong akan bergerak, namun perlahan-lahan akan berhenti kembali. Bagaimana jika tidak ada gaya gesek di permukaan alias lantai licin? Maka benda akan terus bergerak tanpa henti. Dan jika tidak bisa mempertahankan posisinya, maka benda akan jatuh. Itulah kenapa kita tergelincir di lantai licin yang baru selesai dipel. Bagaimana cara kerja gaya gesek? Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Ketika benda bergerak ke kanan, akan muncul gaya gesek ke kiri. Akibatnya, efek gerak benda akan berkurang akibat dilawan gaya gesek. Itulah kenapa benda akan tetap bergerak pelan ketika meluncur di bidang miring yang kasar, karena ada gaya gesek yang arahnya ke atas. Secara matematis, gaya gesek dapat dirumuskan sebagai F sama dengan mu kali N, di mana mu adalah koefisien gaya gesek dan N adalah gaya normal. Gaya gesek ada dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis berlaku ketika benda masih dalam keadaan diam. Anggaplah ada sebuah benda di permukaan kasar yang ditarik oleh sebuah gaya F. Pada saat ini akan muncul gaya gesek. Namun ketika ditarik benda masih diam. Artinya gaya gesek yang bekerja saat itu adalah gaya gesek statis. Besar gaya gesek statis sama dengan berapapun gaya F yang menarik benda, selagi benda masih tetap diam. Kapan benda tepat akan mulai bergerak? Ketika gaya F sudah mencapai nilai gaya gesek statis maksimum. Jika sudah melebihi nilai tersebut, maka benda akan bergerak. Saat inilah mulai berlaku gaya gesek kinetik. Besar gaya F lebih besar daripada gaya gesek kinetik. Karena itulah benda dapat bergerak mengikuti arah tarikan gaya F dengan percepatan sebesar A. Untuk menentukan nilai gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis menggunakan formulasi matematika tadi, hanya saja dibedakan dalam koefisien gaya geseknya. Pada gaya gesek statis menggunakan mu S, sedangkan pada gaya gesek kinetis menggunakan nilai mu K. Nah, untuk memasukkannya ke dalam analisis hukum Newton, karena pada gaya gesek statis itu berlaku pada saat benda diam, berarti nanti dimasukkan ke dalam analisa hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Sedangkan pada gaya gesek kinetik, karena berlaku pada saat benda bergerak, maka formulasi analisanya dimasukkan ke dalam hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi gaya hukum Newton. Nah, kita sudah memahami kan kapan terjadi gaya gesek statis dan kapan terjadi gaya gesek kinetis dan bagaimana cara kita menentukan nilainya. Nah, ayo kita uji dengan sebuah tes simpel. Anggaplah ada seseorang mencoba mendorong lemari bermasa 75 kg dengan gaya 200 Newton di lantai kasar, tetapi lemari tidak bergerak. Berapakah gaya gesek yang bekerja pada lemari saat itu? Kita bisa menjawab ini dengan analisa sederhana menggunakan logika. Kata kuncinya di sini, lemari tidak bergerak. Karena lemari tidak bergerak, berarti pada saat ini gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statis. Nah, ingat nilai gaya gesek statis selalu sama dengan berapapun nilai gaya yang mendorong atau menariknya saat itu. Karena lemari ini didorong dengan gaya sebesar 200 Newton, berarti pada saat itu
berlaku gaya gesek statis sebesar 200 Newton juga. Nah, begitulah kira-kira jawabannya. Berarti sudah bisa dong kita mengambil kesimpulan dari fenomena yang awal kita lihat tadi. Jadi, kenapa skateboard dapat berhenti karena gaya gesek? Karena gaya gesek melawan arah dari gerak skateboard. Ketika skateboard bergerak ke atas, ada gaya gesek yang melawan yang arahnya ke bawah. Sehingga gaya gesek tersebut mengurangi gerak skateboard yang sedang berjalan ke atas. Sedangkan ketika skateboard berjalan ke bawah, ada gaya gesek arahnya ke atas yang melawan dari arah gerak skateboard tadi yang juga mengurangi geraknya. Sedikit demi sedikit terus berkurang sampai akhirnya gerak skateboard tersebut makin pelan sampai hingga akhirnya berhenti akibat gaya gesek yang terus melawan arah gerak dari skateboard itu. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi itulah konsep dari gaya gesek untuk menghentikan gerak benda seperti yang selama ini kita lihat. Sekian yang dapat disampaikan, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.